Dor, hai guys, balik lagi bareng sama gue. Video ini adalah lanjutan dari video gue sebelumnya tentang Museum Radia Pustaka, museum tertua di Indonesia. Kalau kemarin kita cuma ke bagian depan, sekarang gue mau ngajak kalian masuk ke dalam. Tapi sebelumnya, kita mau ngeliat dulu patung Johannes Albertus Wilckens. Beliau adalah seorang ahli bahasa yang membuat kamus bahasa Jawa dan Belanda. Oke, sebelum ke dalam kita akan ngecek yang ada di dinding sebelah kanan dan kiri ya. Di sini ada senjata zaman kerajaan dulu. Dan di sebelahnya ada perpustakaan. Tapi sayangnya di perpustakaan ini nggak boleh masuk tanpa izin. Dan kalaupun kalian masuk, itu nggak boleh foto naskah-naskah kuno yang ada di dalam ya. Jadi perpustakaan itu cuma boleh dimasukin kalau kita mau melakukan riset atau penelitian. Yuk kita masuk dalam. Tadi ada senjata-senjata juga ya, kayak tombak dan lain sebagainya. Dan kita udah di ruang tengah dari museum ini. Hal pertama yang menarik perhatian setelah kita masuk ke ruang tengah ini adalah gamelan koleksi Kanjeng Raden Adipati Sosro Diningrat keempat. Gamelan ini udah berusia lebih dari 100 tahun ya. Terus selanjutnya kita akan melihat replika dari kapal Raja Mala. Kapal ini dibuat pada masa pemerintahan Pakubuwana keempat yang meminta anaknya untuk membuat perahu ini. Dalam pembuatannya, anak dari Pakubuwana keempat ini menggunakan kayu jati yang diambil dari hutan Donoloyo, yaitu hutan yang dimiliki oleh Keraton Surakarta pada masa itu. Kapal ini berukuran besar ya pada saat itu, yaitu 58,9 kali 6,5 meter. Jadi panjangnya hampir 60 meter dengan lebar hampir 7 meter. Dilengkapi dengan beberapa senjata, yaitu kayak meriam tadi ya. Terus ada juga cantik Raja Mala yang bentuknya kayak gini nih. Ini gue langsung ngeliat ke sebelahnya ya. Ruangan ini nggak boleh kita masukin karena terdapat yang tadi ya, cantik atau hiasan pada kapal Raja Mala. Ini adalah hiasan asli ya. Dia ada dua, yang satu disimpan di Museum Radia Pustaka, yang satunya disimpan di Museum Keraton Surakarta. Selanjutnya kita akan melihat ke sebelah kanan sini ya. Di sini ada beberapa koleksi wayang. Yuk kita cek salah satunya ya. Pertama yang sebelah sini dulu. Ini adalah wayang beber yang bercerita mengenai Prabu Brawijaya. Untuk wayang beber sendiri, menurut Wikipedia, itu adalah seni pertunjukan wayang yang penyajiannya diwujudkan dalam bentangan lembaran kertas atau kain bergambar dengan stilisasi wayang disertai narasi oleh seorang dalang. Pertunjukan wayang beber muncul dan berkembang di Jawa bagian Wengker atau sekarang Ponorogo dan Pacitan. Pada masa pra-Islam, karena Ponorogo masa itu sudah dapat membuat daluang atau kertas panoragan. Tetapi terus berlanjut hingga masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Mataram. Cerita yang ditampilkan biasanya diambil dari kisah Mahabharata maupun Ramayana. Sekarang kita akan bergeser ke sebelahnya lagi ya. Di sebelahnya ini ada foto pembuatan wayang. Lalu di sebelahnya terdapat ruangan yang cukup sakral ya. Ini adalah ruang memorial Kanjeng Gusti Panembahan Hadiwijaya. Di sini terdapat koleksi foto-foto dari beliau dan terdapat juga ruang kerja beliau. Di depannya itu ada kayak sesajen gitu ya. Bau kemenyan kalau misalnya kalian kesini. Jadi jangan kaget. Selain di ruangan ini, beberapa tempat di Museum Radia Pustaka juga ada sesajennya ya. Jadi kalau misalnya kalian nyium bau-bau kemenyan gitu, nggak apa-apa, lanjut aja. Ini karena untuk menghormati benda-benda yang dianggap sakral di sini. Dan ini adalah gamelan yang tadi ya, yang di atas. Ini ada keterangannya, kalian bisa baca, pause. Tapi kita tetap nggak boleh naik atau megang ya. Nanti setelah ini gue akan ngajak kalian menyusuri sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ini ada wayang juga, wayang golek. Tapi gue nggak
isi suara. Nanti gue isi suaranya di ujung lagi ya. Kalian silahkan baca sendiri. Nanti gue kasih gue shoot yang lebih jelas ya. Terus kalian tinggal pause. Nanti ketemu lagi di ujung sebelah sana. Oke, see you guys. Oke, setelah melihat wayang, saatnya sekarang kita melihat jam kuno ya, jam tahun 1700-an. Ini adalah mesin jam panggung. Di sini ada keterangannya, kita baca. Mesin jam kuno ini merupakan peninggalan dari Keraton Surakarta. Panggung berarti suatu tempat yang tinggi, di mana jam ini diletakkan di Taman Keraton Kartasura pada masa pemerintahan Pakubuwana I, tahun 1740. Berarti udah hampir 400 tahun ya jam ini. Sangat langka. Selanjutnya kita akan melihat irah-irahan Gambir Anom. Di sini ada keterangannya ya. Terus kalian juga bisa scan barcode yang ada di sini. Kita baca keterangannya. Kelengkapan menari tari Gambir Anom yang pernah digunakan Mahaputra Empu Profesor Dr. Purbo Caroko ketika kuliah di Belanda. Nah, kita lihat di bawahnya. Ini juga ada irah-irahan lagi ya. Irah-irahan ini bernama Rama Wijaya. Kelengkapan menari untuk tokoh Rama maupun Sri Kresna. Pernah digunakan menari oleh Kanjeng Raden Tumenggung Harjonagoro di Istana Merdeka di hadapan Presiden pertama, Presiden Soekarno. Kita bergeser ke sebelahnya. Ini ada meja. Di bawahnya ada keterangannya. Meja kecil. Udah gitu aja, nggak ada keterangan lain. Terus kita ke sebelahnya lagi dan baca keterangannya. Ini adalah miniatur Maderangga. Maderangga dahulunya digunakan untuk hitanan khusus Pakubuwono ke-9 yang pertama kali menggunakannya, kemudian juga untuk putra raja. Bangunan ini berada di sebelah selatan Sasana Sewaka. Jadi bangunannya bentuknya seperti ini ya. Kalau sekarang udah nggak berfungsi sebagai tempat hitan ya. Terus ini ada gamelan genderan. Kalian silahkan baca dan di pause dulu ya kalau misalnya mau baca. Terus kalau kalian mengunjungi tempat ini bisa scan barcode, nanti muncul keterangannya di handphone kalian. Jadi lebih gampang bacanya. Oke, sekarang kita beranjak ke sebelahnya lagi. Di sini ada pakaian kebesaran Bupati Keraton Surakarta. Kita baca keterangannya nih. Ragam pakaian ini dipakai pada saat ada keperluan mengantar atau menjemput tamu besar seperti gubernur jenderal dan lain-lain ya. Atau ratu misalnya datang waktu zaman penjajahan Belanda dulu. Zaman kependudukan Belanda lah kalau misalnya kita nggak mau bilang penjajahan. Penjajahan aja ya nggak apa-apa ya. Yuk langsung kita cek ke sampingnya lagi. Ini meja yang tadi ya. Tapi ini meja yang di sebelah sisi satunya ya. Ini mejanya ada dua. Yang tadi yang di sebelah sana. Kita akan ngecek benda lain ya. Ini ada perlengkapan untuk makan putra bangsawan. Terus di
Ini gue kasih lihat ya, karena agak sedikit depan tuan cahaya jadi kurang jelas. Gue ngambil dari beberapa angle nih ya, jadi beberapa sudut pandang. Mudah-mudahan kelihatannya jelas ya di kalian. Terus ini ada mesin tik huruf Jawa. Jadi beneran di tutsnya ini bahasa huruf Jawa ya. Kalau misalnya bukan orang Jawa yang ngetik pasti susah. Di sini ada keterangannya juga. Kalau misalnya kita baca sekilas, ini mesin tiknya sekitar tahun 1920, yang artinya Keraton Surakarta ya pada saat itu udah canggih ya, udah punya mesin tik. Terus ini adalah tempat air minum dari kulit buah tanaman langka yang dipercaya dapat menawarkan racun. Terus yang di bawahnya ini kecohan, tempat untuk membuang ampas sirih ya. Pada saat itu para bangsawan terbiasa makan sirih. Lalu di ruangan sebelahnya kita bisa melihat koleksi perlengkapan berkuda atau pelana kuda. Ini sepertinya adalah milik raja atau putra raja ya, karena ditaruh di tempat kaca. Sayangnya di sini nggak ada keterangannya dan nggak ada barcode-nya, jadi nggak bisa gue kasih penjelasan lebih detail ke kalian. Kita beranjak ke sebelahnya lagi. Di sini juga ada beberapa benda kayak kerajinan Kuningan. Terus di bawahnya lagi ada pakinangan sama tempat teh. Tentu saja semua benda ini adalah yang digunakan oleh para bangsawan ya pada waktu itu. Oke, selanjutnya kita bergeser ke sisi sebelah pojok. Di sini ada miniatur menara ya, yang bernama Menara Sanggabuana atau panggung ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih kayak menara. Ini adalah sangkalan berdirinya Keraton Surakarta pada tahun 1700-an. Tinggi bangunan sekitar 30 meter dan pada waktu itu dibuat untuk mengintai musuh dari ketinggian. Selain itu, tempat ini juga biasa digunakan oleh raja untuk bermeditasi. Oke, kita bergeser ke sebelah. Ini adalah pakaian-pakaian para bangsawan dan di sebelahnya ada hiasan patung berbentuk Ganesha. Kita masih di ruang tengah dan di sini kita bisa melihat sejarah singkat dari Museum Radia Pustaka. Kalian bisa baca, pause untuk mengetahui sejarah singkatnya dan beberapa koleksi yang ada di museum ini. Terus jam bukanya juga ada di sini bersama denahnya. Tapi kalau misalnya gue simak, kan yang di video pertama itu gue bilang ada beberapa tempat yang dipindah ya, beberapa koleksi yang dipindah tempat. Jadi mungkin denahnya udah nggak akurat. Terus ini ada peti yang digembok dan kita nggak bisa buka ya. Keterangannya di sini nggak ada juga, jadi gue nggak bisa kasih tahu. Terus ada joli jempono atau tandu yang biasa digunakan untuk menandu bangsawan ya, kayak pangeran atau putri. Joli jempono ini biasanya diangkat oleh 4 orang atau lebih. Kita bergeser ke sebelahnya. Di sini ada miniatur dari Masjid Agung Demak. Sekilas tentang Masjid Agung ini adalah salah satu kompleks masjid tertua yang berada di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini diyakini dibangun oleh Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa, dengan sosok yang paling menonjol yaitu Sunan Kalijaga. Pada masa penguasa Kesultanan Demak pertama, yaitu Raden Patah, pada sekitar abad ke-15. Karena Kesunanan Surakarta ini merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam, jadi wajar kalau misalnya miniatur Masjid Demak terdapat di Museum Radia Pustaka ini ya. Terus selanjutnya ada juga miniatur
makam Imogiri, yaitu makam-makam kerajaan dari Raja Mataram pada zaman dulu dan sekarang adalah raja-raja Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Kalau untuk Mangkunegaran dan Pakualam kayaknya di kompleks sekitar makam Imogiri. Kalau misalnya nggak salah ya, kalau salah gue minta maaf. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke sebelah. Di sini ada yang namanya Godang Sesaji, yaitu tempat mengangkat sesaji yang dibawa dari satu tempat ke tempat lain yang sakral ya. Lalu untuk di sebelahnya ada Kremun, untuk tempat duduk putri bangsawan saat bepergian yang diangkat oleh 2 orang atau lebih. Di sini ada keterangannya don't touch ya. Jadi jangankan dinaikin ya, masuk ke dalam, dipegang aja nggak boleh. Dan kalian harus menghormati peraturannya ya, kalau misalnya nggak mau kenapa-napa. Jadi harus tetap dihormati, ini kan benda-benda yang sangat bersejarah. Langsung kita lihat lagi, di sini ada gambar-gambar tentang payung-payung keraton ya. Terus ada Pawukon atau horoskop Jawa. Di sini kalian bisa baca keterangan dari horoskop Jawa ini ya. Karena jumlahnya sangat banyak, jadi gua nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi sebisa mungkin nanti gue shoot ya biar kalian tahu. Terus di bawahnya ada koleksi mata uang dari zaman penjajahan Portugis dulu. Terus ada dari zaman VOC, habis itu zaman Jepang, lalu setelahnya dari sejak Indonesia merdeka. Ini ada selain uang kertas, juga ada uang logam ya. Dan juga ada koleksi uang kertas mancanegara, bukan cuma yang pernah ada di Indonesia. Kalau misalnya kalian simak, di sini ada juga kayak dinar, kuwait gitu, ada juga. Jadi ini adalah sumbangan ya dari beberapa pengkoleksi uang ya, yang disumbangkan ke Museum Radia Pustaka ini. Ini adalah beberapa contoh horoskop Jawa. Kalian pause ya, terus dibaca kalau misalnya mau baca. Sebisa mungkin gue akan shoot semuanya, tapi nggak gue jelasin satu-satu karena terlalu banyak. Kalian silahkan baca dulu, nanti ketemu lagi setelah selesai gue shoot horoskop Jawa ini. Oke guys, karena durasi waktu rekamnya terbatas, jadi kita langsung pindah ke koleksi koin ya. Jadi di koleksi koin ini juga merupakan sumbangan dari para kolektor yang menyumbangkan ke Museum Radia Pustaka ini. Ini ada koin-koin dari beberapa negara di dunia ya, kayak misalnya Belanda, Australia, Pakistan. Terus tuh ada koin VOC juga, sama koin Indonesia zaman dulu ya. Ada koin dari Afrika juga tuh, sama dari Tiongkok. Ini adalah koin Rp1 ya zaman dulu, waktu Indonesia pertama kali merdeka. Kalau misalnya kalian tertarik dengan koin atau mata uang yang dulu, di video gua sebelumnya tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi juga ada konten tentang uang zaman dulu ya, uang daerah ya, kayak misalnya uang daerah Provinsi Lampung, uang daerah Sumatera Selatan, dan lain-lain. Kalian cek aja di videonya. Nah, ini kayak Rp100 zaman dulu banget ya. Nggak tahu itu yang ngeluarin siapa. Mungkin waktu Indonesia masih menjadi negara bagian ya Republik Indonesia Serikat. Oke, setelah ini kita akan melihat koleksi
arca dari Museum Radia Pustaka ini. Entah kenapa ya, beberapa koleksi arca ini ditaruhnya di ruangan samping ya, bukan di ruangan malah, di samping ruangan. Jadi tepatnya ada di jalan menuju ke kamar mandi. Entah karena ini mau ditempatkan di suatu ruangan tertentu tapi masih dibersihin, atau ada beberapa arca yang harus dipugar atau diperbaiki ya, gue nggak tahu juga. Tapi yang jelas kita akan coba melihat beberapa koleksi ini, namanya sama tahun arca ini ditemukan. Contohnya kita akan melihat salah satu dari arca ini, Nandi Sawahana Murti, abad ke-7 sampai 10 Masehi ditemukannya di sekitar Prambanan. Jadi ada beberapa arca yang keterangan namanya nggak ada. Mungkin dikumpulkan di sini untuk kayak kasih keterangan ulang ya, mungkin kertas yang tadi itu akan diganti supaya lebih jelas. Ini juga kayak ada nisan-nisan dari zaman dulu ya, kayak di Museum Prasasti ya. Di Museum Prasasti itu banyak nisan zaman dulu. Dan konten tentang Museum Prasasti juga udah pernah gue bikin, kalian silahkan cek aja. Di sini ada juga beberapa arca yang ini kayak gini nih, Durga Mahisa Surahmadini, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-10 juga ditemukannya. Ini kalau misalnya kalian lurus terus adalah pintu keluar. Bukan pintu keluar, pintu masuk, tapi di sebelah kiri dan di pagar. Jadi kita nggak bisa keluar lewat sini. Tapi karena gue penasaran apa aja benda yang ada di sini, gue memutuskan buat jalan terus. Selain arca, di sini juga ada kumpulan dari benda-benda bersejarah zaman dulu ya, kayak misalnya gentong, terus ada juga batu-batu zaman dulu dan lain-lain ya. Oke guys, segitu aja ya buat liputan gue tentang Museum Radia Pustaka di partai 2 ini, sekaligus bagian akhir ya. Habis ini kita akan ketemu lagi dengan episode museum lainnya. Oke guys, thank you ya udah nyimak. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.